Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya, Junedi Saputra. Hari ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita, menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Selamat menonton video pembelajaran saya. Menentukan penyelesaian dari persamaan yang mengandung nilai mutlak. Ya, kita akan bahas ini kali ini ya. Tapi sebelumnya, kakak akan mengingatkan kalian tentang definisi nilai mutlak. Masihkah kalian ingat dengan definisi nilai mutlak? Nah, jika lupa kakak ingatkan lagi bahwa definisi dari nilai mutlak X dengan X-nya adalah bilangan real, dia akan memiliki dua bentuk, yaitu bernilai positif X itu jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan memiliki bentuk negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, berdasarkan definisi itu, jika kita perluas, misalnya kakak ganti X-nya, mutlak X ini kakak ganti dengan bentuk mutlak AX plus B. Nah, tetap pada definisinya, maka mutlak AX plus B ini dia akan memiliki dua bentuk, yaitu positif AX plus B, yaitu jika AX plus B nya lebih besar atau sama dengan 0, dan negatif AX plus B jika AX plus B nya kurang dari 0. Tuh. Jadi dia tetap sesuai dengan definisi dari nilai mutlak. Ya, ada dua bentuknya, yaitu berbentuk positif dan ada yang berbentuk negatif. Bagaimana? Kalian sudah ingat sekarang? Nah, contohnya misalnya di sini kakak punya mutlak 2x plus 1. Nah, jadi kalau kita definisikan, maka mutlak 2x plus 1 ini dia punya dua bentuk. Yang pertama itu adalah 2x plus 1, yaitu jika 2x plus 1 lebih besar atau sama dengan 0. Dan bentuk negatif 2x plus 1 jika 2x plus 1 nya itu kurang dari 0. Gimana? Bisa dipahami? Nah, biar lebih paham lagi, di sini kita akan coba untuk mencari nilai X yang memenuhi untuk persamaan mutlak X plus 5 sama dengan 3. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Oke, caranya pertama, ya kita sesuaikan dengan definisi dari nilai mutlak. Jadi kalau kita sesuaikan definisi dari nilai mutlak, mutlak X plus 5 itu dia akan punya dua bentuk. Yang pertama itu adalah X plus 5, yaitu jika X plus 5 nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan kalau kita cari X-nya, maka X-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 5. Dan dia juga memiliki bentuk yang kedua, yaitu negatif X plus 5, yaitu jika X plus 5 kurang dari 0. Nah, X-nya kalau kita cari itu X-nya kurang dari negatif 5. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 5, maka bentuknya adalah positif X plus 5. Jadi, mutlak X plus 5 itu akan sama dengan X plus 5. Kalau X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 5. Sebaliknya, kalau misalkan X-nya kurang dari negatif 5, maka mutlak X plus 5 itu dia bentuknya akan menjadi negatif X plus 5. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 5 sama dengan 3, itu kita cari dengan dua penyelesaian. Yaitu yang pertama, untuk X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 5. Berarti mutlak X plus 5 sama dengan 3, itu mutlak X plus 5 nya kita ubah bentuknya. Ya, kalau dia X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 5, jadi bentuknya dia menjadi X plus 5. Jadi X plus 5 sama dengan 3. Kita operasikan aljabar sehingga kita dapatkan X sama dengan 3 min 5 dan X-nya adalah negatif 2. Nah, karena negatif 2 itu lebih besar dari negatif 5, maka X merupakan penyelesaian. Ya, jadi X-nya sama dengan negatif 2 itu merupakan penyelesaian.
Nah, selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua kita cari yaitu saat X-nya kurang dari negatif 5. Jadi mutlak X plus 5 sama dengan 3. Itu mutlak X plus 5-nya kita ambil bentuk yang negatif X plus 5. Jadi negatif X plus 5 sama dengan 3. Kita aljabarkan, kita hilangkan kurungnya, negatifnya masuk, berarti min X min 5 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 ditambah 5, sehingga negatif X adalah 8. Otomatis X-nya adalah negatif 8. Nah, karena negatif 8 kurang dari negatif 5, maka X sama dengan negatif 8 juga merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 5 sama dengan 3 itu adalah negatif 2 dan negatif 8. Bagaimana adik-adik? Bisa kalian pahami? Oke, biar lebih paham, kakak akan ajak kalian untuk membahas contoh yang kedua ya. Nah, di contoh yang kedua ini kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Kira-kira gimana ya menyelesaikannya? Ayo. Nah, jadi untuk menjawabnya sama seperti dengan contoh yang sebelumnya, kita sesuaikan dengan definisi nilai mutlak. Jadi, mutlak X plus 1 itu dia akan memiliki dua bentuk ya, yaitu X plus 1 jika X plus 1-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan kita cari X-nya itu X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1. Dan bentuk yang kedua adalah negatif X plus 1, yaitu jika X plus 1-nya kurang dari 0, yaitu saat X-nya kurang dari negatif 1. Artinya apa? Artinya untuk X-nya yang lebih besar atau sama dengan negatif 1, itu bentuk mutlak X plus 1 itu sama dengan X plus 1. Dan untuk X-nya yang kurang dari negatif 1, maka bentuk dari mutlak X plus 1 itu sama dengan negatif X plus 1. Gimana? Paham? Oke, lanjut. Sehingga jika kita selesaikan persamaan ini, kita mau cari nilai X-nya, itu mutlak X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7 itu dicari dengan dua penyelesaian, yaitu yang pertama untuk X-nya itu yang lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi mutlak X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, ini di sini karena dia X yang lebih besar atau sama dengan negatif 1, jadi bentuk mutlak X plus 1 ini kita rubah menjadi bentuk X plus 1. Nah, sehingga menjadi X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, kita operasikan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi X tambah 2X sama dengan 7 dikurangi 1. Jadi dapatnya 3X sama dengan 6. Maka kita peroleh X-nya adalah 2. Nah, karena 2 itu lebih besar atau sama dengan negatif 1, maka tentunya X sama dengan 2 itu adalah penyelesaian. Nah, untuk yang kedua, untuk X kurang dari negatif 1, maka di sini bentuk mutlak X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, ini mutlak X plus 1-nya ini kita rubah menjadi bentuk yang negatif, yaitu negatif X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, di sini kita operasikan negatifnya, kita hilangkan kurungnya. Jadi negatif X plus 1 dia menjadi negatif X min 1 ditambah 2X sama dengan 7. Di min X ditambah 2X sama dengan 7 ditambah 1. Nah, min X ditambah 2X adalah X dan 7 ditambah 1 adalah 8. Jadi kita peroleh di sini X-nya sama dengan 8. Tapi di sini kita harus cermati, karena 8 itu lebih besar daripada negatif 1, maka ini tidak sesuai karena X-nya diminta kurang dari negatif 1. Artinya apa? Maka X yang sama dengan 8 ini merupakan bukan penyelesaian, karena 8-nya itu tidak kurang dari negatif 1. Nah, bisa kalian pahami? Sehingga
penyelesaian dari persamaan ini, nilai X yang memenuhi adalah hanya 2. Yang 8 tidak termasuk. Ya. Nah, untuk mengujinya, kalian bisa cek ya. Di sana misalnya X-nya kalian substitusi ke persamaan mutlak X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7, kita ganti X-nya dengan 2. Jadi, mutlak 2 ditambah 1, itu nilainya adalah mutlak 3. Ditambah 2 kali 2. 2X berarti 2 kali 2. Berarti dari sana kita peroleh mutlak 3 adalah 3, ditambah 2 kali 2 adalah 4. Jadi, 3 ditambah 4 nilainya adalah 7. Ya, memenuhi persamaannya. Sedangkan jika kita substitusi X-nya 8, di sana kita dapatkan mutlak 8 ditambah 1, itu berarti mutlak 9. Mutlak 9 adalah positif 9. Ditambah 2 dikali 2X. 2X-nya berarti 2 kali 8. 2 kali 8, 16. Nah, jadi 9 ditambah 16, hasilnya adalah 25. Tidak mau 7. Nah, itulah makanya yang X sama dengan 8 itu tidak memenuhi. Jadi penyelesaian atau nilai X dari persamaan ini itu nilainya ada hanya untuk X sama dengan 2. Ya, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan kakak tadi? Ya, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa putar ulang video ini ya. Kalian bisa putar berulang-ulang sampai kalian paham ya. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.